Di akhir abad ke-19, saat ada sekitar 12 hingga 19 juta orang di India mati kelaparan akibat kemarau panjang. Bencana yang sangat-sangat mengerikan ya. Benar banget. Tapi di tengah kelaparan itu, kereta api dan telegraf penjajah justru sibuk beroperasi menyedot gandum dari desa-desa yang kelaparan itu. Untuk apa? Untuk diekspor ke Eropa. Wow. Roti yang dimakan warga London hari itu secara harfiah dibayar dengan nyawa orang India di benua lain. Itu fakta sejarah yang bikin merinding sih. Banget. Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Hari ini misi kita sangat spesifik. Kita mau membongkar sejarah gelap dan rahasia geopolitik di balik makanan yang ada di piring Anda. Betul. Dan panduan kita hari ini adalah sebuah teks akademis yang sungguh membuka mata. Ya, kita membedah terjemahan buku Rezim Pangan dan Masalah Agraria, karya sosiolog Philip McMichael. Buku ini diterbitkan di Indonesia oleh Insis Press. Dan untuk Anda yang mendengarkan, meskipun judulnya terdengar kayak diskusi akademik yang berat ya. Kayak buku teks kuliah gitu. Iya, tapi ini sebenarnya adalah jalan pintas. Jalan pintas untuk memahami mengapa tomat, roti, atau ayam yang Anda beli di supermarket itu punya rekam jejak geopolitik yang sangat dramatis. Sangat dramatis. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam, saya ingin memberikan satu catatan penting untuk Anda semua. Silahkan. Teks dari Philip McMichael ini kan memuat analisis ekonomi politik dan sejarah global yang sangat tajam. Nah, fokus percakapan kita hari ini murni untuk membedah gagasan, fakta, dan kerangka sosiologis dari sang penulis. Benar, kita cuma sebagai pembawa pesan di sini. Kita kayaknya nggak akan pernah lagi melihat rak bahan makanan dengan cara yang sama deh. Pasti, buku ini menawarkan lensa yang sangat tajam. Alih-alih melihat sejarah dunia lewat peta perang atau pergantian presiden, McMichael justru memetakan ulang kekuasaan global menggunakan gandum, daging, dan rantai pasokan. Oke, mari kita bedah ini. Sosiolog Harriet Friedman dan Philip McMichael menggagas konsep yang disebut rezim pangan. Ya, rezim pangan. Waktu awal dengar, saya berasumsi ini semacam kebijakan diet nasional gitu. Kayak anjuran makan 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Wajar sih mikir gitu. Tapi ini jauh lebih sistemik. Rezim pangan di sini sama sekali bukan tentang diet. Terus tentang apa dong? Menurut konsep mereka, rezim pangan adalah struktur aturan dan kekuasaan global yang menghubungkan bagaimana makanan diproduksi dengan periode-periode akumulasi kapitalisme sejak tahun 1870. Berarti ini soal bagaimana dunia diatur ya? Betul. Ini tentang memastikan makanan mengalir sedemikian rupa demi melanggengkan tatanan kekuasaan tertentu di setiap eranya. Analogi yang paling masuk akal bagi saya waktu baca ini tuh, coba bayangkan rezim pangan ini sebagai sistem operasi atau operating system dari ekonomi global. Oh, analogi yang menarik tuh. Gimana maksudnya? Jadi dalam sistem operasi ini, makanan bukan sekedar produk sampingan, makanan adalah bahan bakar utama, yang kodenya dimanipulasi agar sistem kapitalisme dan negara bangsa bisa terus berjalan dengan biaya paling minimal. Iya, benar banget. Maksudnya, kalau harga makanan bisa ditekan semurah mungkin, ya kan, maka upah buruh pabrik juga bisa ditekan. Betul, itu logika dasarnya. Buruh yang bisa makan roti murah nggak akan menuntut kenaikan gaji yang drastis untuk sekedar bertahan hidup. Nah, yang sangat menakjubkan di sini adalah bagaimana manipulasi harga pangan itu digunakan untuk menekan upah buruh, menaklukkan negara jajahan, dan melegitimasi kekuasaan. Sejarah mencatat ada 3 episode atau rejim besar yang membentuk dunia kita hari ini. Tapi tunggu, makanan itu kan kebutuhan biologis dasar manusia ya? Bagaimana proses persisnya sebuah kebutuhan biologis bisa diubah menjadi senjata geopolitik untuk pertama kalinya di panggung dunia? Nah, untuk menjawab itu, kita harus kembali ke akhir abad ke-19, tepatnya antara tahun 1870-an hingga 1930-an. Ini adalah era rejim pangan pertama. Pusat kekuasaannya di mana waktu itu? Imperium Inggris. Waktu itu, ambisi Inggris adalah menjadi pabrik dunia. Mereka pengen jadi pusat industrialisasi global. Tapi mereka sadar satu hal. Apa tuh? Untuk memaksimalkan keuntungan industri manufaktur, mereka nggak bisa cuma mengandalkan pertanian domestik di Inggris. Itu mahal dan lahannya terbatas. Oh, jadi mereka butuh makanan dari luar. Betul. Mereka harus mencari sumber makanan yang jauh lebih murah. Jadi, Inggris menganut perdagangan bebas untuk memindahkan produksi pertanian secara besar-besaran ke tanah-tanah jajahan. Kayak ke Amerika Serikat, Australia, dan Argentina gitu ya? Iya, negara-negara pemukim itu. Tujuannya murni untuk mendapatkan gandum dan daging murah demi memberi makan buruh pabrik mereka di Eropa.
Dan tentu saja, narasi membuka lahan baru di sana itu cuma eufemisme untuk menggusur penduduk asli kan, demi bikin hamparan perkebunan monokultur. Bener banget. Eksploitasi lahan secara masif. Gandum dan daging murah ini kemudian membanjiri Eropa. Dan detail mengejutkan dari buku ini yang Anda sebut di awal tadi soal kutipan dari sejarawan Mike Davis. Oh iya, soal El Nino di akhir abad 19. Dia, saat 12-19 juta orang India mati kelaparan, gandum mereka malah diekspor ke Inggris. Itu kutipan langsung dari teksnya yang bilang, orang-orang London memakan roti orang India. Gila sih. Dan ini menunjukkan secara presisi bagaimana rejim pertama ini bekerja. Harga komoditas global ditegakkan di atas penderitaan manusia di negara jajahan. Sistem menentukan bahwa gandum India lebih bernilai kalau dijual di London daripada dikasih ke petani miskin yang menanamnya. Terus gimana dampaknya ke Eropa sendiri? Membanjirnya makanan murah ini aman-aman aja buat mereka. Justru enggak. Membanjirnya gandum murah ini menghancurkan harga pertanian global. Ini memicu krisis yang diperdebatkan oleh para pemikir masa itu, kayak Karl Kautsky dan Lenin, sebagai masalah agraria. Masalah agraria. Maksudnya petani lokal Eropa kalah saing. Tepat, konsumen di kota mungkin seneng bisa makan roti murah, tapi petani kecil di pedesaan Eropa hancur lebur secara ekonomi. Mereka mulai tersingkirkan oleh kekuatan kapital besar. Nggak mungkin menang secara matematis ya ngelawan gandum yang diproduksi massal di lahan jajahan. Betul. Tapi sistem perdagangan bebas Inggris ini akhirnya runtuh. Karena depresi besar di tahun 30-an ya. Iya, diselingi Perang Dunia Pertama dan Kedua, rantai pasokan global hancur, dan negara-negara berbalik jadi sangat proteksionis. Ini menciptakan kekosongan kekuasaan. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Kekosongan itu membuka jalan bagi negara adikuasa baru dengan strategi makanan yang sangat berbeda pasca Perang Dunia II. Tepat sekali, Amerika Serikat mengambil alih kendali, dan kita masuk ke rezim pangan kedua, dari tahun 50-an hingga 70-an. Berarti pendekatannya beda sama Inggris dong? Beda banget. Kalau Inggris kan menyedot makanan dari luar ya. Nah, Amerika Serikat punya masalah yang sebaliknya. Mereka memproduksi makanan secara berlebihan. Akumulasi intensif ya, lewat pertanian industrial yang disubsidi besar-besaran sama pemerintah AS. Betul. Surplus gandum dan jagungnya luar biasa masif. Kalau nggak dikeluarin dari Amerika, harga domestik mereka bisa hancur. Terus gimana cara mereka buang surplus ini? Disinilah makanan secara eksplisit menjadi senjata perang dingin. AS mengesahkan kebijakan PL 480. Oh, Public Law 480 itu ya? Mereka menyalurkan surplus pangan ini ke negara-negara dunia ketiga. Di atas kertas, namanya bantuan luar negeri. Kedengarannya kayak kemanusiaan gitu ya. Padahal ada motif lain. Jelas. Tujuannya bukan murni kemanusiaan, melainkan strategi containment atau pembatasan ruang gerak komunisme. Dan tentunya untuk menciptakan pasar baru. Jadi AS datang bawa gandum subsidi murah supaya pemerintah lokal bisa nekan harga pangan di kota. Karena orang yang kenyang itu kecil kemungkinannya buat memberontak ya kan? Tepat. Dan strategi ini sangat sukses mengikat negara penerima ke dalam ketergantungan impor. Ada detail spesifik dari buku ini yang bikin saya tercengang soal dampak budayanya. Yang mana tuh? Bagaimana bantuan ini mengubah diet lokal masyarakat, misalnya di Korea Selatan. Oh iya, itu contoh yang klasik. Atau sandwich di sana, karena dana pendamping dari PL 480 dipakai untuk mempromosikan itu ke ibu-ibu rumah tangga. Menggeser konsumsi beras lokal ya? Bener. Dan di negara kayak Nigeria atau Mesir yang punya sistem pangan lokal yang kaya, mereka tiba-tiba dibikin bergantung sama impor gandum. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ini sangat berkaitan dengan apa yang sering kita dengar sebagai revolusi hijau. Revolusi hijau. Narasi arus utamanya kan selalu mengglorifikasi ini sebagai penemuan benih ajaib untuk menyelamatkan dunia dari kelaparan. Nyatanya, menurut McMichael, revolusi hijau bukanlah sekedar penemuan benih ajaib. Itu adalah sebuah paket teknologi. Kuda Troya ya istilahnya. Betul. Benih hibrida itu nggak akan berproduksi tinggi tanpa pupuk kimia, pestisida, dan irigasi bermesin. Dan tebak dari mana mereka harus beli semua bahan kimia itu? Tentu saja, dari korporasi negara-negara mutara. Paket teknologi ini memaksa negara-negara selatan terintegrasi ke dalam model agrobisnis AS yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Jadi negara yang tadinya mandiri perlahan berubah menjadi importir pangan. Bener banget.
Tapi, seperti rezim sebelumnya, rezim kedua ini juga akhirnya menemui krisis. Krisis inflasi tahun 1970-an ya? Iya, disinilah kekuasaan bergeser lagi. Bukan lagi dipegang penuh oleh negara bangsa, tapi berpindah ke korporasi transnasional. Kita masuk ke rezim pangan ketiga, dari 1980-an hingga 2000-an. Rezim korporat. Ini yang paling dekat dengan realitas kita sekarang kan? Betul. Awal 80-an itu ada krisis utang yang parah. Lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia memaksa negara-negara selatan menerima program penyesuaian struktural atau SAPS. Liberalisasi pasar yang brutal itu ya? Dan puncaknya adalah berdirinya WTO, World Trade Organization. Disinilah penulis membedah hipokrisi rezim ini secara mendalam. Gimana hipokrisinya? Lewat WTO, negara-negara utara dapat melindungi subsidi triliunan dolar mereka. Mereka pakai mekanisme yang disebut sistem kotak atau box system. Tunggu, sistem kotak maksudnya kayak kotak kuning, kotak hijau gitu? Betul, mereka memindahkan subsidi mereka ke kotak hijau dengan dalih perlindungan lingkungan, jadi nggak melanggar aturan WTO. Padahal uangnya tetap ngalir ke agrobisnis raksasa mereka. Licik juga ya? Sementara itu negara-negara selatan malah dipaksa membuka pasar domestik mereka dan motong subsidi buat petani lokal. Tepat sekali. Ini ibarat pertandingan tinju yang skornya udah diatur sebelum bel bunyi. Analogi yang pas, gimana tuh? Petinju dari negara utara diizinkan memakai doping berupa subsidi raksasa bernilai miliaran, sementara petinju dari selatan dipaksa bertarung tanpa sarung tinju, disuruh lepas semua pelindungnya dengan dalih perdagangan bebas. Bener-bener nggak adil. Di teks ini ada kutipan tajam dari Oxfam yang saya ingat banget. Bagaimana mungkin petani miskin berpenghasilan $230 setahun bisa bersaing dengan petani korporat utara yang mendapat subsidi $20.000 setahun? Nggak akan pernah menang. Dan dampaknya menciptakan pembagian kerja global yang baru. Oh, yang negara selatan disuruh nanam barang mewah itu? Iya. Negara-negara selatan kini didorong untuk mengekspor pangan bernilai tinggi, kayak buah-buahan eksotis, asparagus, atau udang, khusus untuk etalase supermarket di utara. Sementara warga lokal di selatan dikasih makan apa? Mereka malah diberi makan gandum atau jagung bersubsidi yang diimpor dari utara. Ini menciptakan fenomena yang disebut Philip McMichael sebagai food from nowhere. Makanan dari antah berantah? Betul, konsumen modern lihat makanan di supermarket, dibungkus plastik rapi, tanpa tahu dari tanah mana itu berasal atau siapa yang memanennya. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini di lapangan? Kadang kita terjebak sama jargon makroekonomi kan, kayak WTO, SAPS, tapi manusia aslinya gimana? Dampak nyatanya sangat tragis. Buku ini membahas fenomena deagrarianisasi. Petani kecil tergusur besar-besaran. Kayak kasus di Meksiko akibat NAFTA itu ya? Ya, itu contoh paling nyata. Sekitar 2 juta petani jagung Meksiko kehilangan ladang mereka karena dibanjiri jagung subsidi dari AS. 2 juta orang kehilangan ruang hidup dan mata pencaharian. Betul. Tapi tentu saja ada gerakan tandingan. Tekanan yang luar biasa ini melahirkan perlawanan. Dari siapa perlawanannya? Yang paling menonjol adalah Via Campesina. Ini adalah gerakan kaum tani internasional yang menyatukan jutaan petani kecil, nelayan, dan masyarakat adat dari seluruh dunia. Wow, mereka menantang hegemoni WTO dan rezim korporat ini? Secara langsung. Dan yang menarik, respons mereka bukanlah sekedar menuntut ketahanan pangan. Tunggu, bukannya ketahanan pangan itu istilah yang sering dipakai pemerintah ya, food security? Iya, tapi dalam Kamus Bank Dunia atau WTO, ketahanan pangan itu cuma soal kalkulasi pasokan di pasar. Bisa dipenuhi lewat impor. Oh, ngerti saya. Jadi selama di pasar ada makanan yang bisa dibeli, negara dianggap tahan pangan. Nggak peduli meskipun petaninya pada hancur. Nah, makanya Via Campesina menolak konsep itu. Mereka menuntut kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan? Apa beda filosofisnya? Kedaulatan pangan adalah hak demokratis masyarakat untuk menentukan sistem pangan mereka sendiri, melindungi pasar lokal, bertani secara ekologis. Berarti mengembalikan makanan sebagai sumber nutrisi dan hak budaya ya, bukan sekedar komoditas yang diperdagangkan di bursa saham. Tepat. Mereka melawan apa yang disebut fetisisme barang. Makanan punya ikatan ekologis dan kultural. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Apa tuh? Siapa yang pada akhirnya berhak mengontrol masa depan bumi dan apa yang masuk ke tubuh kita? Korporasi transnasional atau masyarakat sendiri? Itu pertanyaan sosiologis yang sangat mendalam.
Kalau kita rangkum perjalanan epik diskusi kita hari ini, luar biasa banget ya. Sangat panjang sejarahnya. Dari Imperium Inggris yang mengeksploitasi ladang gandum berdarah di abad 19, kemudian bantuan pangan perang dingin ala Amerika Serikat, hingga kekuasaan supermarket dan WTO hari ini. Betul, semuanya terhubung. Untuk Anda yang mendengarkan, setiap pilihan di rak swalayan yang Anda ambil saat ini, sejatinya adalah artefak dari pertarungan politik dan sejarah kapitalisme global selama 150 tahun. Ya, makanan kita adalah cermin dari tatanan kekuasaan dunia. Dan itu membawa kita pada satu renungan penutup yang sangat provokatif. McMichael mengisyaratkan bahwa rezim pangan korporat saat ini sedang menghadapi krisis legitimasi dan ekologis yang parah. Karena kerusakan lingkungan dan krisis iklim ya. Tepat. Hal ini membuat kita bertanya-tanya seperti apakah bentuk rezim pangan keempat nantinya. Ini pertanyaan terbuka yang mengerikan sekaligus menarik. Benar, apakah dunia akan terpaksa kembali bertani secara lokal karena krisis iklim, semacam kembali ke era food from somewhere, di mana kita terhubung lagi dengan tanah? Atau skenario yang sebaliknya. Nah, itu dia. Atau apakah rezim baru justru akan dikendalikan oleh segelintir miliarder teknologi yang menciptakan makanan sintesis di laboratorium, tanpa butuh tanah dan tanpa petani sama sekali? Sebuah era makanan yang sepenuhnya dipatenkan. Sangat distopia ya. Sebuah pemikiran yang patut Anda renungkan saat Anda menikmati makan malam Anda hari ini. Terima kasih telah mendengarkan eksplorasi mendalam ini.